stigmanya apa? SJW nih, SJW gitu ya. Geser politik pada jalan penjajahan ditangkap lah, pasti tangkap penjarain gitu. Sekarang ada UITE. Ya enggak, kalau radikalisme itu banyak tafsir lah terkait dengan radikal. Kandi ada tanggapan? Gimana? Apakah gerakan sosial perempuan ada sekarang udah terakomodir dengan adanya ormas-ormas ini? Nggak, tadi menarik juga ya pernyataan Bang Jo, sebetulnya ya realitanya gitu ya, faktanya yang tadi dijelaskan. Tapi kan masyarakat menangkapnya lain tuh ya, tadi ada stigma terhadap ormas konotasinya dan negatif lain-lain. ya. Konotasinya negatif. Bahkan misalnya teman-teman muda hari ini yang misalnya kalau kita lihat bahwa gerakan sosial, tadi kamu bicara soal gerakan sosial baru, itu sudah berubah ya, atau pindah atau tumpang tindih dari yang luring ke daring gitu ya. Misalnya dari yang dunia non virtual sekarang ke dunia digital gitu ya. Melalui klik aktivism gitu ya, terus misalnya di Twitter dan lain-lain, itu sebetulnya salah satu cara warga gitu, organisasi masyarakat menyuarakan aspirasi-aspirasinya, tapi banyak juga yang kena stigma gitu ya. Stigmanya apa? SJW nih, SJW gitu ya, anak-anak muda tuh. Atau misalnya, ih ini kaum feminis nih, kaum feminis gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya mau komen, kritik sesuatu tuh udah takut duluan. Apalagi misalnya ada ancaman-ancaman. Aku nggak tahu misalnya nanti Bang Jo bisa tambahkan ketika masa kemerdekaan, ancaman apa sih gitu ya, pra kemerdekaan, terus misalnya Orde Baru dan ancaman terhadap siapa? ya, ancaman terhadap misalnya teman-teman ormas yang kemudian mau menyuarakan kelompok-kelompok marginal. Karena hari ini misalnya teman-teman muda kalau mau bicara soal isu apa? Tergantung gestur politik. Ya, itu Kalau gestur politik pada jalan penjajahan ditangkap lah, pasti tangkap penjarain gitu. Sekarang ada UITE. Ya enggak, kalau sekarang kan sebenarnya saya mau nanggepin dikit boleh kan? Boleh, boleh. Langsung. Jadi saya kira persoalan jadinya komunitas dan sebagainya lewat dunia maya itu sebenarnya kalau saya menganggapnya secara sosiologi itu adalah crowd, gerombolan, bukan ormas. Jadi karena apa? Karena mereka kan menjadi anggota itu kan bisa keluar at any time. Saya mau keluar, saya mau masuk, saya mau gabung, mau enggak. Nggak ada aturan mengenai kalau mau gabung harus begini harus begitu yang sangat ketat, nggak ada. Padahal ormas mestinya juga punya tata aturan, tata tertib. Ya, itu yang sebenarnya itulah mungkin pergeseran ya, pergeseran dunia dari dunia nyata ke dunia virtual gitu ya. Sehingga kalau saya menganggap crowd itu kan seperti orang di pinggir jalan, ada kecelakaan, semua orang ngumpul, ada apa kecelakaan, semua orang pengen melihat crowd itu. Tetapi ketika ada yang memimpin, ayo kita tolong orang ini bersama-sama atau kita ada suatu acara sesuatu bersih ke apa namanya, itu udah bukan crowd, itu udah orang yang terorganisir. Jadi dia tahapannya tuh dari crowd gerombolan menuju satu organisasi yang lebih tertata sampai pada interest group sampai pada pressure group. Nah kalau udah sampai pressure group itu bisa jadi partai. Makanya sebenarnya tahapannya seperti itu. Nah saya kira dunia milenial sekarang emang sudah lebih maju, jadi bisa jadi pressure group at any time. Tapi mereka bukan organisasi tapi hanya crowd gitu, gerombolan. Gitu. Tapi juga misalnya kayak Fitra hari ini kan menggunakan teknologi gitu ya, dan melakukan aktivisme di dunia teknologi gitu kan untuk menyuarakan nilai-nilainya. Nah itu maksudku ada tumpang tindih tadi ya antara aktivisme di dunia nyata kemudian pindah ke dunia digital atau aktivisme di dunia digital membentuk tadi yang Bang Jo bilang awalnya crowd jadi sebuah gerakan gitu ya. Jadi itu bisa bolak-balik di dunia nyata dulu bisa, kemudian ke dunia digital atau lahir dari dunia digital. Misalnya saya kenal Arum, lalu terus kita bikin kolektif dan lain bikin sebenarnya gerakan. Tergantung yang mana paling berpengaruh. Ya. Digital ataukah nyata gitu aja. Kalau digital bisa mau berpengaruh, bisa membuat hoax itu membuat orang jadi geram, marah, mempengaruhi emosi orang, ya bisa aja efektif dia tahu gitu kan. Ya. Sama aja sebenarnya kalau dunia ormas tadi, dia galak di jalan, serem kita nggak berani ya, kan karena tekanan pressure itu yang sebenarnya membuat orang berubah berpikir. Kalau contoh yang paling ininya ya, yang bagaimana menunjukkan gerakan di dunia digital menjadi cukup efektif adalah kita ingat tagar-tagar. Kalau di Twitter tuh hashtag ya, pakai hashtag misalnya dulu kita bersama Agni korban kekerasan seksual di kampus di UGM gitu ya, yang akhirnya kasus itu tidak mau diselesaikan, kemudian tapi dia by design nggak hashtag itu? Iya, ketika aku melakukan penelitian gitu ya dengan teman-teman ormas-ormas lah katakanlah, organisasi masyarakat sipil di dunia nyata, oh iya kita memang by design untuk mengumpulkan crowd, mengumpulkan massa untuk pakai hashtag itu agar viral, agar didengar.
Tapi kan desainnya di dunia nyata nih, Iya. tapi kita geraknya di dunia digital gitu ya. Atau misalnya hashtag sahkan RUU penghapusan kekerasan seksual waktu itu. Nah, menurutku dunia digital akhirnya memungkinkan orang yang kalau dulu kita masuk ormas itu harus datang daftar gitu, Anggota, ikut ngumpul di kantor Fitra gitu ya, rapat-rapat dan lain-lain. Yang aktivismenya misalnya konvensional dalam tanda kutip demo turun ke jalan gitu ya, gitu kan. Nah sekarang aktivismenya bisa aja tuh membuat post secara viral. Bentar, Bang Jo, mau nanya dulu nih kan. Jadi penonton ya kan. Seru banget debatnya. Ini ahlinya masalah ini. Enggak, lintas generasi itu menarik. Iya. Menarik memang. Jadi pengen tahu dulu nih dari sisi pemerintah nih tentang aktivisme digital, digital campaign. Karena kan pemerintah juga sekarang mulai ini ya mengambil cara itu ya. Kementerian-kementerian pasti udah pada punya sosmed nih ya kan gitu. Kayak kementerian yang satu yang sering diserang netizen gitu. Nah kalau Kemendagri melihatnya bagaimana? Kalau Kemendagri tentunya terkait dengan digital campaign, memang kita kan mau nggak mau nih harus bertransformasi ya ke dunia digital gitu. Jadi memang sudah tidak ada pilihan terkait itu gitu. Itu clear lah ya, setiap kementerian lembaga ataupun ormas sekalipun sebenarnya harus bertransformasi dia masuk ke dunia digital. Nah, tapi terkait dengan masalah ormas, ini lagi kalau saya terkait dengan masalah ormas. Kalau masalah ormas ini kan dia basis anggota, dia bisa berbasis anggota dan itu tidak bisa berbasis, dia tidak juga berbasis anggota, ada itu. Jadi memang ada ormas yang dia basis anggota, dia merekrut anggota, ada juga ormas yang dia nggak basis anggota. Nah, terkait dengan masalah itu saya pikir apakah ormas sekarang sudah melek melek digital, saya pikir juga saya masih sanksi ya, mungkin masih sebagian besar ormas masih belum melek digital. Kalau dari angka misalkan 490 ribuan itu saya pikir kita punya angka 100 ribu, 200 ribu ormas yang sudah melek digital aja itu sudah cukup bagus ya kalau menurut saya gitu. Tapi memang terkait dengan masalah jumlah ormas tadi Pak Jo saya bilang, jumlah ormas ini kan yang terdaftar di kita 490 ribuan Pak. Tapi realnya itu mungkin jumlah ormas bisa lebih dari mungkin 600-700 atau kan 1 juta karena di keputusan MK 82 itu ormas itu boleh terdaftar boleh enggak Mbak Arum. Jadi ormas itu dia boleh mendaftar diri ke pemerintah, boleh juga tidak mendaftar diri ke pemerintah, dan ormas itu boleh beraktivitas walaupun dia enggak terdaftar di pemerintah sepanjang dalam aktivitasnya dia enggak mengganggu keamanan dan ketertiban baru gitu. Kalau boleh tolong jelaskan ke awam, apa sih Pak perbedaan keuntungan dari ormas yang mendaftar dan Nah, tidak? kalau ormas yang mendaftar ke pemerintah itu dia akan dapat fasilitas pemerintah. Seperti ada hibah, mungkin seperti kerjasama pemberdayaan dilakukan oleh pemerintah. Ini akan bisa dilibatkan dengan ormas-ormas yang terdaftar. Ya logikanya Mbak Arum, kalau dia terdaftar kita tahu nih ormasnya di mana, pengurusnya siapa, terus di mana. Kalau ormasnya nggak terdaftar, gimana cara kita untuk untuk memberdayakannya? Gitu. Mungkin aku mau tanya tanggapan Bang Joni karena sepertinya udah menunggu-nunggu untuk ditanya gitu ya. Ya kan menanggapi dengan jawaban Pak Afda gitu Pak. Pak Bang. Iya, saya cuma mau mengatakan pada Pak Afda, memang kalau ormas itu sebenarnya pada dasarnya kan sebuah gerakan sukarela. Makanya kalaupun didaftar atau nggak didaftar memang itu hak mereka gitu. Tapi kan sebenarnya tadi Pak Afda bilang kalau didaftar itu ada baiknya sehingga pemerintah bisa lihat kepedulian, oh ada yang kurang. Karena ormas itu sebenarnya kan menolong mereka yang susah, sebenarnya judulnya itu mestinya ya. Jadi ada bencana alam, ada kesulitan kaum disabilitas yang nggak mendapatkan akses gitu ya, kaum miskin gitu. Jadi mereka ini sebenarnya membangun satu kelompok kesadaran tentang satu gerakan sosial, kesadaran bahwa masyarakat harus peduli terhadap mereka yang tersingkir gitu loh. Nah jadi bukan untuk melindungi mereka yang punya duit, itu bukan ormas. Kalau itu nyari duit, kalau itu beda. Jadi itu kalau zaman bahasa Betawinya centeng. Centeng itu kalau ormas jadi centeng ya udah dia cari duit. Tapi kalau ormas yang sesungguhnya karena punya semangat untuk membangun keadilan sosial gitu, mereka akan membela mereka kaum lemah, kaum perempuan yang lemah, kaum miskin di pedesaan,
petani yang miskin, ya, buruh tani, kan perjuangan itu harus di sana. Nah, saya juga mau menanggapi Mbak Andi. Memang saya kira kaum milenial sangat bagus dengan metode metode revolusi informasi, ya, revolusi informasi dengan menggunakan digitalisasi seperti ramalannya Toffler sendiri, ya, bahwa nanti akan ada suatu perubahan dunia gitu kan. Nah, tapi sebenarnya yang dilupakan oleh kaum milenial adalah mereka terlalu urban. Mereka berpikir tentang kepentingan urban. Jarang berpikir tentang kepentingan kaum di pedesaan, petani, buruh tani misalnya. Upahnya berapa sih buruh tani? Ada yang membelain nggak? Saya belum pernah dengar ada orang yang membela untuk menaikkan harga gabah gitu. Nggak ada itu di milenial. Mana ada tagar naikkan harga gabah, perhatikan petani tembakau gitu kan, nggak ada kan itu. Nah, saya kira karena itu memang sebenarnya kalau milenial itu baik untuk membangun kesadaran, terutama karena mudahnya gawai ini dicapai oleh orang dengan menari-nari jempolnya di atas layar sentuh sudah selesai persoalan. Tapi enggak, persoalan negeri ini terlalu besar gitu. Sehingga saya kira gerakannya sama di dunia digital, ya, maupun di dunia nyata harus ada. Ya, untuk bencana alam kan nggak bisa dengan digital. Ayo kita kumpulin uang, tapi siapa yang mau nganterin ke sana? Pertanyaan kan begitu. Nah, jadi harus ada dua tahapan bahwa untuk membangun kesadaran bersama dan serempak pada saat yang cepat adalah dengan model digital milenial tadi dikatakan menggunakan gawai dan sebagainya. Tapi ketika harus bekerja secara praktis, ya memang harus ada orang yang turun ke sana, nggak mungkin gitu. Nah, tapi betul kata Pak Abda, kalau memang nggak didaftar terus siapa yang mau tunjuk gitu? Masa semua orang minta uang, ngumpulin uang terus kamu yang mau bagi bencana alam terus pertanggungjawabannya gimana? Saya nggak pernah dengar ya orang-orang yang ngumpulin dana bencana alam melaporkan hasil pemberian mereka kepada orang yang kena bencana, berapa orang yang udah dapat bantuan mereka. Yang ada uang mereka dikumpulin, iya kami terima uang 3 miliar, tapi terus untuk siapa gitu loh. Kan harus ada pertanggungjawabannya dong. Nggak adil dong, nggak adil dong buat orang yang memberi. Saya memberi tapi nggak tahu pada siapa ya. Gitu. Uangnya dibeliin baju semua, diberiin popok semua, diberikan bantuan misalnya WC umum kah atau bantuan obat-obatan apa nggak tahu. Nah, itu sebenarnya kan harus ada pertanggungjawaban. Nah, selama ini yang saya mau kritik juga nih terhadap gerakan-gerakan atau organisasi yang mengumpulkan dana bencana alam, mestinya mereka memperhatikan setelah bencana alam selesai atau dinyatakan selesai pemulihan, mereka membuat laporan dong. Ya kan, masjid aja bisa kok. Oh, uang kami terkumpul ini sudah diberikan karpet sekian, mengecat memperbaiki masjid sekian, kan ada gitu. Nah, ini kok nggak ada gitu. Udah diem setelah orang bencana udah dilupakan, uangnya kemana, harus pertanggungjawabnya gimana. Makanya itu kan uang masyarakat gitu loh. Saya kira itu sih kalau saya melihat bahwa pada dua tataran penting dunia digital pasti perlu karena kecepatan dan keserempakan untuk bertindak. Tapi di sisi lain gerakan yang real juga harus ada. Harus sama-sama ada untuk gerakan apa yang dilakukan ormas itu. Saya kira gitu. Nah, kalau gitu aku mau nanya ke Andi ya, sebagai orang yang juga berkecimpung di gerakan sosial gitu ya Kak, kendalanya bagaimana? Karena kan selama ini pemerintah banyak berkolaborasi bersama CSO, cuman dari data-data riset lebih banyak kolaborasinya dibandingkan bantuan dananya. Apakah betul begitu? Nah, itu aku nggak tahu ya data bantuan dananya. Tapi sebelum ke situ gitu ya, sepakat bahwa sebetulnya dalam beberapa kajian literatur juga gitu ditemukan bahwa digital activism ini kan sebuah peluang baru bagi gerakan sosial, tapi di satu sisi juga mendapat kritik apakah ini jadi pseudo aktivism gitu ya. Jadi aktivisme dalam tanda kutip malas atau aktivisme palsu gitu ya. Ketika misalnya kita hanya rebahan, kemudian klik nge-tweet dan lain-lain gitu ya, sementara misalnya teman-teman lagi long march atau benar-benar ngelayanin pengaduan kasus kekerasan seksual misalnya di pedesaan gitu ya. Nah, itu juga sebetulnya jadi kritik juga, tapi di satu sisi peluang ini tetap harus bisa dimanfaatkan. Dan sebetulnya kritik ini juga bisa ditangkap, misalnya contoh ketika kemarin aku ngobrol sama teman-teman BTS ARMY gitu ya. Oh, iya. Yang memang misalnya ketika ngomong BTS, ARMY itu sangat perkotaan, fans K-pop dan lain-lain, tapi ternyata mereka punya solidaritas sosial gitu ya ketika ini ada isu perubahan iklim yang banyak banget sekarang diperhatikan oleh teman-teman muda karena kan tempat tinggal di masa depan gitu ya, generasi selanjutnya dan seterusnya. Akhirnya mereka bantu ibu-ibu nelayan di Jawa Tengah dan mengumpulkan dana. Jadi di antara para fans itu dan kemudian mereka memberikan bantuan kapal dan ke sana gitu ya. Jadi
sebetulnya ada gitu Bang Jo yang memang dari digital ke dunia nyata, dari dunia nyata ke digital, tapi memang aku akui juga bahwa sebenarnya Indonesia sangat luas dan digital divide gitu ya, kesenjangan digital itu sangat kelihatan, apalagi misalnya selama pandemi kalau misalnya kita mau komunikasi ke teman-teman di daerah itu, kita tahu betapa strugglingnya mereka dengan sinyal, Iya. Jadi ya kan? apa namanya selorohnya kan kalau beli pulsa harus sama sinyal dong gitu. Pulsanya doang. Ada pulsa gak ada sinyal Ada nggak bisa sinyal. ngapa-ngapain. Nggak ada sinyal dan lain-lain. Nah itu kan sebetulnya akhirnya bukan semata-mata problem gerakan sosial juga, tapi bagaimana konteks pembangunan yang merata di negara Iya. ini gitu ya. Pak Abde mau menanggapi dulu? Tadi menarik juga disampaikan Pak Jo terkait dengan masalah pengelolaan anggaran ya Pak Jo ya, pengelolaan bantuan dari masyarakat ya. Ini memang menjadi menarik ya, karena apakah ormas ini udah melek terkait dengan masalah pengelolaan anggaran. Ini juga menjadi tugas kita bersama. Saya senang sekali nih Fitrah ini kan fokus ke situ Pak. Fokus terkait dengan masalah pendampingan terhadap pengelolaan anggaran ormas ini, khusus kepada ormas itu. Memang ini salah satu celah kosong menurut saya yang selama ini tuh belum ada yang concern ke situ gitu. Saya pikir saya berterima kasih sekali kepada Fitrah nih gitu. Kita juga sudah bekerjasama dengan Kemendagri, dan harapan saya ada program-program dari Fitrah yang nanti bisa kita contoh lah modelnya, itu kita bisa jadikan program-program yang rutin di kementerian kami, khususnya di Ditjen Polhukam gitu. Oke, baik. Tentu akan kami pertimbangkan di Fitra TV. Oke, nah ini mungkin pertanyaan untuk semua ya. Jadi kan kita sudah tahu udah ada UU Ormas gitu kan. Iya. DPR mengesahkan Perpu nomor 2 tahun 2017 menjadi UU, dan Perpu tentang Ormas resmi menjadi undang-undang menggantikan UU nomor 17 tahun 2013. Salah satu aturan yang mencolok dalam Perpu ini itu adalah soal pembubaran ormas yang dianggap radikal atau bertentangan dengan ideologi Pancasila tanpa melalui jalur pengadilan. Dan sejak diterbitkannya pada Juli 2017 ini, Perpu Ormas memang telah menuai banyak pertentangan, terutama dari ormas yang berbasis agama Islam. Nah, bagaimana nih, meski banyak kritik soal ini, kenapa tetap disahkan sih UU Ormas ini sebagai undang-undang? Jadi memang kalau menurut saya Mbak ya, Iya. saya dalam ini pemerintah ya. Jadi Iya. pemerintah kalau menurut saya sudah mengambil langkah yang tepat ya dengan menerbitkan Perpu nomor 2 ini. Karena untuk ormas-ormas yang dalam aktivitasnya dia bertentangan dengan Pancasila, ini mempunyai resiko yang cukup besar, Mbak. Bila kalau kita biarkan ormas ini terus beraktivitas gitu. Karena apa? Karena ini akan sangat mengancam yang namanya disintegrasi bangsa. Itu yang pertama. Kedua, ini juga akan membuat kehidupan berbangsa dan bernegara ini menjadi tidak kondusif. Saya pikir sudah banyaklah kita jumpai sebagai contoh di negara-negara lain itu kan, kita tahu bahwa kayak Uni Soviet ya pecah segala macam. Itu kan mungkin berawal dari adanya kelompok-kelompok yang ideologinya itu sesuai dengan apa yang sudah dikonsepkan oleh negara itu. Saya pikir bila ada ormas yang dalam aktivitasnya dia bertentangan dengan Pancasila, maka dalam hal ini pemerintah ini tidak bisa tolerir. Pemerintah harus bersikap tegas terhadap ormas-ormas yang dalam aktivitas itu bertentangan dengan Pancasila, Mbak. Oke, sip. Makasih Pak Abda. Bagaimana dengan Bang Jo dari segi masyarakat sipil soal ormas? Ya, saya kira undang-undang ormas tentunya baik. Saya belum membaca seluruhnya ya. Tapi saya kira punya itikat baik lah. Setidaknya saya sih punya prinsip dasar aja gitu. Ormas itu apapun namanya, organisasi itu kan seperti undang-undang dasar kita melindungi hak berserikat dan berkumpul. Ya kan, dilindungi oleh undang-undang. Itu penting dulu. Bahwa semua hak berserikat berkumpul itu hak. Berarti semua orang boleh gitu. Bahwa dia terdaftar atau enggak itu urusan lain. Bahwa itu kesekodaran. Tapi gini, sebenarnya mau bikin ormas apapun, mau bikin organisasi apapun, sepanjang mematuhi ketentuan, mematuhi ketertiban umum dan tidak membuat kriminal, nggak apa-apa, nggak usah takut, bikin aja, nggak apa-apa kok.
Mau diledekin, mau diapain, mau bilang, wah itu organisasi cuman bisa bikin Citayam tahun apa namanya fashion show, nggak Citayam masalah, Fashion Week. fashion week, nggak masalah. Yang merasa protes dan takut terhadap pembatasan itu, saya kira ya boleh dikatakan ini bukan organisasi Islam yang murni, yang memperjuangkan moralitas Islam. Tapi mereka yang memperjuangkan suatu kepentingan kelompok, kepentingan politik yang berselubung dengan selubung Islam. Tapi kalau Islamnya sendiri kan nggak ada masalah, memang harus menonjolkan moralitas kemanusiaan kan itu. Jadi nggak usah takut saya kira. Jadi kalau kekhawatiran terhadap undang-undang itu membatasi, saya kira pasti dong ada pembatasan. Dalam hal ini pembatasan tentu untuk tidak melanggar ketertiban umum. Dimanapun di dunia ini nggak ada ormas yang bebas sebebas-bebasnya. Ini berontak namanya. Iya dong, ormas kok jadi memberontak, membawa senjata, bawa golok, mau iniin orang, nggak mungkin, nggak boleh dong. Dimanapun di seluruh dunia. Ya. Kalau menurut Pada Sandi, aku tadi mau nanya dulu, itu bahasanya radikalisme atau ekstremisme ya di undang-undang? Gak, karena memang ini jadi perdebatan ya, karena Iya, kalau iya, kita iya. pakai nomenklatur Berbeda radikalisme, ya tadi Bang Jo bilang, ya gerakan sosial harus redis kan bahasanya akar ya, harus ya. mengakar, habis itu emang harus mau menuju perubahan gitu ya, emang harus radikal. Tapi memang sekarang kan bahasa radikal udah kemudian ditinggalkan ya untuk mengklaim misalnya, oke, kelompok-kelompok yang memang ekstremis gitu ya, itu sebetulnya gini, radikal belum tentu ekstremis gitu ya. Betul. Dan by definitions lagi, nanti siapa nih, apakah nanti kelompok muda yang sangat pro iklim, radikal, menolak batu bara gitu. Nggak boleh ada batu bara, itu dianggap juga mengganggu gitu ya, dan lain-lain. Itu sih sebetulnya yang jadi pagu-pagunya. Tapi memang ketika kita bicara bahasa hukum, memang harus itu ya, tadi ada kecuali ada pagar-pagarnya, hak asasi manusia, pagar Pancasila dan lain-lain. Cuman ya itu yang dikhawatirkan oleh teman-teman adalah sangat multitafsir misalnya, atau sangat subjektif kepada siapa aparat penegak hukumnya, dan nanti bisa jadi politis gitu ya. Tapi memang kalau kita bicara teks hukum itu kan, kalau kita bicara social justice nggak cukup teks hukum, siapa yang melaksanakan itu kan, harus ada budaya hukumnya juga, kemudian perspektif dari aparat penegak hukum, kultur hukumnya juga harus dibangun. Artinya oke, teks ini punya niatan baik, tapi jangan sampai nih implementasinya jadi nggak baik. Tuh, Pak Abdul nih sepertinya sudah mau komentar. Baru gini ya, kalau Iya. bicara kita apa namanya pengertian radikal, saya pikir sudah, menurut saya gini, memang kalau saya sih ngeliat nggak dari pengertiannya, tapi dari dampak dari aktivitas. Saya pikir gini, kalau misalkan ada aktivitasnya, dia contoh nih, ada ormas yang dia ormas itu nggak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada ormas yang menganggap Pancasila itu togut. Maksud saya iya, jadi itu yang begitu. Iya, Saya nggak mau bicara radikalisme, itu banyak tafsir lah terkait dengan radikal itu. Apalagi filosofis. Apalagi kalau radikal memperjuangkan hak perempuan, masa kita samakan dengan radikal yang tadi saya sampaikan, itu jelas beda, beda gitu loh. Indonesia ini kan rumah besar kita, Mbak, gitu. Rumah besar kita, kita harus tanah air kita. Di situ kita tahu lah, di rumah besar itu ada ruang-ruang, ada ruang agama, ada ruang suku, ada ruang adat, ada macam-macam ruang di situ gitu kan. Nah, ruang-ruang ini kan yang ngisi banyak nih, ada individu, ada ormas, segala macam gitu. Nah, tapi harus ingat, kita di rumah besar itu ada ruang publik. Ada ruang publik inilah yang sekarang ini suka disalahgunakan oleh kelompok-kelompok individu atau kelompok-kelompok masyarakat gitu kan. Kadang-kadang mendiskusikan hal-hal yang private yang harus dibicarakan di kamar-kamar itu dibawa ke ruang publik. Ini salah satu risiko dari transformasi digital itu, Mbak, yang tadi Mbak ungkapkan tadi. Itu memang nggak bisa dihindari gitu. Tapi itu harus kita filter, harus kita sama-sama bagaimana caranya supaya supaya hal ini tuh bisa kita minimalisir dampaknya gitu. Kalau saya melihat ini merupakan sebuah konsep, kalau saya menyebut sebagai kecerdasan kebangsaan gitu. Jadi memang kecerdasan kebangsaan itu memang harus dimiliki oleh setiap warga Indonesia gitu kan. Apalagi oleh anggota ormas yang dimana dia mau mendaftarkan di kepada pemerintah, dia mengacu kepada Undang-Undang 17 tahun 2013, Undang-Undang Perpu nomor 2 tahun 2017 itu dia mengacu kepada yang di situ jelas tuh tujuan ormas apa, fungsi ormas apa, di situ sudah diatur secara detail, di situ diatur baru gitu. Apa sih yang bisa dilakukan untuk ormas supaya
citranya terbangun lebih baik, jadi tidak seperti yang di video tadi. Dan kayak strategi kolaborasi strategis apa sih yang bisa dilakukan oleh ormas untuk saat ini di Indonesia? Satu-satu dari Kandi deh. Ya kalau bicara citra gitu ya, ya nanti kita sibuk memperbaiki citra ya. Yang Maksud- luarnya enggak, dalamnya enggak. Tapi maksudku justru tadi ya, dari diskusi kita tadi, kita sebenarnya berupaya untuk membumikan apa sih yang dimaksud ormas, biar ormas juga nggak kelihatan elitis atau yang tadi ya kelihatan premanisme dan lain-lain. Itu sih pertama. Literasi juga penting menurutku gitu ya. Apa yang dilakukan Fitra juga sangat baik gitu ya. Karena jarang juga nih orang hari ini bicara karena udah tumpang tindih gitu ya, bicara ormas ditarik lagi dalam konteks kesejarahan kebangsaan gitu. Tapi kalau menurutku mikirin citra ya nanti ya lihatlah bagaimana nanti masyarakat menangkap gitu ya. Karena itu kan sangat organik gitu ya, sangat organik, itulah yang ditangkap. Berarti itu kan sebetulnya otokritik buat kita juga teman-teman di lapangan gitu ya. Oke. Abda. Kalau saya tentunya terkait dengan citra ormas ya. Citra ormas itu ya tergantung ormasnya sendiri, Mbak. Itu ormasnya sendiri ini dia mau seperti apa kalau saya lihat. Tapi kalau harapan saya tentunya ini pesan saya kepada ormas, marilah ormas-ormas tadi ya, ormas-ormas yang tadi sudah ada pendapat dari masyarakat itu, malah kita mereposisi nih peran ormas itu kan, yang tadinya ormas ini hanya dinilai sebagai menjalankan fungsi-fungsi pengamanan, dikaitkan dengan premanisme gitu loh. Ayolah ormas ini untuk mereposisi perannya mungkin sebagai pelayan masyarakat yang mendampingi masyarakat, terus melakukan berbagai hal-hal yang positif yang yang dampaknya itu langsung dirasakan oleh masyarakat, Mbak Arum gitu. Artinya memang Kemendagri juga terkait dengan hal ini nggak bisa melakukan hal yang banyak gitu kan, tapi kita akan coba untuk melakukan sosialisasi, dan ini sudah kita lakukan sebenarnya. Terakhir, last but not least, Bang Jo. Iya, pada dua tataran sebenarnya, kalau memperbaiki citra tadi saya setuju dengan Pak Afda bahwa ya ormas sendiri harus mengubah sendiri ya gitu. Tapi saya sebenarnya ingin mengatakan pada dua hal. Saya percaya pada teori aksi dan reaksi. Jadi kalau misalnya aksi pemerintah terlalu ketat juga, ya reaksi masyarakat juga melihat ini ada suatu pengekangan. Tapi kalau pemerintah juga tidak jelas mengambil keputusan, membuat interpretasi terhadap hukum juga ragu-ragu, ormas juga akan melihat wah ini kesempatan gitu loh. Jadi saya kira memang harus ada keseimbangan di antara keduanya. Jadi gestur politik pemerintah terhadap mengakomodasikan kepentingan masyarakat itu harus sama juga bagaimana mereka memperdulikan gitu ya. Di satu sisi. Dan saya kira ini harus ada semacam mental shifting terhadap apa itu ormas sebenarnya. Jadi mental shiftingnya itu begini. Jadi jangan anggap ormas itu semata-mata orang-orang yang bawa bertato, ototnya besar, serem-serem gitu, berdiri di pinggir jalan. Bukan. Saya kira persatuan organisasi pedagang rumah makan Tegal juga itu ormas. Ya, pedagang lele itu ormas. Karena mereka memperjuangkan kepentingan mereka agar harga ikan lele bisa lebih baik. Jadi ada buruh tani, ada nelayan, ada macam-macam itu yang bikin. Jadi kita jangan terjebak pada idiom-idiom lama zaman Orde Baru yang hanya membatasi ormas pada mereka yang secara politik berfungsi. Nah, cuman yang satu hal yang saya kira menarik untuk saya buat catatan di sini, bahwa partai politik kita dibentuk secara personalisasi. Bukan berdasarkan ormas, berdasarkan basis masyarakat. Sedikit yang melakukan pembentukan partai politik atas dasar ormas dasarnya, basisnya. Tapi orang A dia mau bikin partai ini, orang B mau bikin partai itu. Jadi nggak bisa, nggak akan bertahan, itu akan mati semusim aja habis kok. Tapi kalau organisasi massa itu membangun sebuah kesadaran politik, kemudian menjadi kepentingan politik, ya kepentingan organisasi kepentingan ya, interest group, dan kemudian menjadi pressure group, dan kemudian jadi organisasi kepartaian, itu akan jadi lebih kuat, lebih sadar. Ya, saya kira masalahnya nanti mungkin definisinya akan berubah dengan masalah milenial ya kan. Kepartaian apa sih kalau menurut milenial kan akan berubah juga, dan tidak bisa partai kan diperjuangkan lewat hanya dengan digital. Partai kan harus berjuang di parlemen, berjuang dalam pemilihan umum. Nah, itu hal-hal yang saya kira harus ada adaptasi dari kita semua terhadap transisi teknologi ini gitu. Untuk membangun satu kesadaran bersama bahwa ormas itu tidak semata-mata sesuatu yang menakutkan, mereka menolong mestinya gitu. Pemerintah juga harus punya gestur bahwa gestur politik kami ingin mengakomodasi semua kepentingan masyarakat agar menyuarakan hal-hal mereka yang tertindas atau yang tersingkirkan agar didengar.
baik oleh pemerintah maupun oleh DPR gitu. Sehingga kalau membuat undang-undang, membuat aturan itu harus benar-benar mendengar suara rakyat, jangan suaranya mereka sendiri gitu loh. Itu penting saya kira. Dan apa namanya, dan kesalahan kita selama ini kan membiarkan partai politik bekerja sebagai partai politik, padahal seolah-olah dia bukan ormas. Dia ormas loh asal usulnya partai itu. Salah kalau partai politik ujuk-ujuk ikut pemilu nggak bisa, itu salah banget. Ya kesalahannya kan ya semua mau bikin partai, mari kita kumpulkan KTP. Ya KTP sih gampang, saya pinjemin aja nggak masalah, asal kasih uang. Ya bisa begitu. Tapi kan kalau didasarkan pada ormas, pada kesadaran sebuah kelompok tertentu itu berbeda. Perjuangannya akan lebih langgeng. Saya mau mencontohkan terakhir bahwa ada yang disebut Greenpeace. Ya. Berubah menjadi partai hijau di Jerman. Itu ada suatu kesadaran bahwa lingkungan hidup harus kita jaga. Nah, kesadaran akan lingkungan itu memperjuangkan mereka dalam satu arena perjuangan politik. Nah, masuk dibikin partai hijau. Jadi itu yang harus dilakukan oleh ormas. Itu jangan nakut-nakutin orang lah. Udahlah, masalahnya sudah berakhir. Itu jangan pakai serem-sereman, baret-baretan. Jadi istilahnya saya Mokhtar Kusumaatmaja, bukan Mokhtar siapa, Sarwono Kusumaatmaja itu pernah katakan, kalau tentara sakit itu dibawa ke rumah sakit tentara. Tetapi orang sakit tentara ya dikasihin baret sama Mbak Tubuh gitu katanya. Itu aja sih soal anekdotnya. Oke, terima kasih. Itu aja. Terima Ya, kasih ya. Bang Makasih. Jo, Pak Iya, Abda, Kak sama-sama. Andi, seru banget diskusinya kali ini. Sekian dulu podcast edisi kali ini. Sampai jumpa di edisi ke-7 Fitra TV. Salam transparansi.